Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Setia pada Yesus kondisi apapun. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu terjadi? Apa tandanya bila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahannya tidak datang segera." Kemudian ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah di Yerusalem dan mengingatkan para muridnya akan penyesatan yang akan banyak terjadi. Firman-Nya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Menghadapi semua itu, para murid harus kukuh kuat dalam iman yang benar akan Tuhan. Dunia kita terus berkembang dan persoalan kehidupan semakin kompleks. Kita menyaksikan dan juga mengalami berbagai peristiwa yang dahsyat yang dapat mengguncangkan iman. Bencana alam dan wabah COVID-19 adalah dua contoh yang baru saja terjadi menelan banyak korban, termasuk orang-orang yang kita kenal dan kita cintai. Demikian pula, peperangan di beberapa negara menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi kemanusiaan. Peristiwa-peristiwa itu kiranya tidak menjauhkan kita dari Tuhan Yesus, tetapi justru sebaliknya, kita berlari pada Tuhan Yesus untuk meminta perlindungan dan kekuatan. Hanya pada Tuhan Yesuslah kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, tolonglah kami, terutama pada saat-saat kami mengalami kesulitan dalam hidup. Semoga dalam setiap situasi dan keadaan, baik dalam suka maupun duka,
kami tetap setia pada iman, harapan, dan kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.